بسعة المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحاضرين والحاضرات jamaah masjid Rawdatul Muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, detik ini masih hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita menunggu sholat isya, duduk kita niat iktikaf, kemudian hadir di majelis ilmu. Perlu diketahui Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu yang penuh dengan barokah yang dianjurkan oleh para ulama diisi waktu tersebut dengan ibadah. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu yang begitu besar keberkahan dan kemuliaan di waktu tersebut. Di antaranya adalah waktu antara maghrib dan isya. Nah, itu waktu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama yang mengatakan di dalam kitab Tawaidul Muhtaram, ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Badar. Jadi seorang ulama pernah mengatakan seandainya kita ini 24 jam tidak bisa mengisi seluruh waktu tersebut untuk Allah, gitu Pak ya? Karena tidak bisa 24 jam untuk berzikir semuanya, ibadah semuanya. Kita ada istirahatnya, ada makannya, kan malu manusia. Tetapi kata beliau, jangan sampai melupakan 3 waktu yang mulia. Kalau 24 jam tidak bisa kita isi dengan ibadah kepada Allah, 24 jam tidak bisa kita isi untuk zikir kepada Allah, tapi jangan sampai melupakan 3 waktu. Ini kita jaga. Apa 3 waktu tersebut? Kapan 3 waktu ini? Sehingga para ulama memperhatikan waktu ini, jangan sampai kita meninggalkan waktu tersebut. Satu kata para ulama, apa itu? Waktu sebelum sholat subuh. Nah ini, kalau ini tentu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu yang bawa itu sebelum subuh, ya sebelum subuh. Nah, itu berkah luar biasa. Kenapa? Karena di waktu itu ada hadis. Ya, kalau kita sering baca Maulid tiba, itu ada hadis Nabi itu. Jadi Allah itu menurunkan rahmatnya setiap waktu sahar tersebut. Apa kata Allah? Siapa yang ingin minta, aku kabulkan permintaan. Siapa yang ingin bertaubat, aku terima taubat. Itu kapan kata Rasulullah? Setiap malam Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bisa kita barang yang sebenarnya 2 rakaat sebelum subuh, sebelum azan waktu sahar. Kata Rasulullah, paling tidak sholat 2 rakaat sebentar. Kita ingin mendapatkan keberkahan waktu itu. Nah, itu waktu sebelum subuh Bapak Ibu. Memang berat lah ya, berat luar biasa. Tapi yang namanya berat itu sesuai balasan yang berat, pahalanya juga besar, perjuangannya besar. Yang pertama, jadi sebelum waktu subuh, kalau bisa dijaga, kalau bisa sebelum waktu subuh, namanya waktu sahar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, waktu yang dianjurkan kita ini dijaga waktu tersebut jangan sampai ditinggalkan adalah waktu setelah maghrib. Nah sekarang ini waktu setelah maghrib, sebagian ulama mengatakan disebut dengan waktu isya'in antara maghrib dan isya. Di sini luar biasa,
keutamaannya besar, fadilahnya besar, barokahnya juga besar. Sampai orang-orang dulu, guru-guru kita, itu kalau ada orang yang keluar setelah maghrib tanpa ada sebab, itu dianggap aib besar. Itu orang zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu kalau sudah maghrib menjelang isya itu terdengar bacaan surat Al-Waqiah, surah Yasin, surah Qamarah. Tidak mau mereka melalaikan karena mereka tahu ini waktu barokah, ini waktu di mana Allah memberikan keberkahan yang besar bagi orang yang mengisi waktu ini dengan ibadah. Jadi alhamdulillah kalau ada masjid-masjid, mushola, menunggu sholat isya pada pengajian, mengaji Al-Quran, itu jangan sampai menghilangkan keberkahan waktu ini. Itu besar keberkahan. Bahkan kita yang bawa kitab, nama kitabnya adalah Nasaihud Diniyah. Pengarangnya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mungkin itu pernah mendengar seorang ulama besar, pengarang Ratibul Haddad. Beliau ini dapat makom waliullah, dapat kedudukan tinggi. Apa sebabnya? Karena menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Itu apa ini pengarang kitabnya. Pengarang kitab ini bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau dapat kedudukan tinggi, makom yang tinggi. Salah satu sebabnya adalah beliau tidak pernah melalaikan waktu antara maghrib dan isya. Terserah mau ibu mau isi baca Al-Quran, mau isi zikir, mau isi majelis ilmu. Yang penting jangan sampai waktu ini hilang sia-sia. Sayang. Mungkin kalau Allah nampakkan itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada berlian. Tapi pahalanya Allah simpan dan diperlihatkan. Kalau diperlihatkan mungkin lagi orang semuanya beribadah, semuanya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Nah itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah luar biasa. Kami di masjid, musola-musola itu waktu maghrib dan isya ini tidak dilalaikan. Ada pengajian, ada ngaji Al-Quran. Salah satu upaya kita untuk mendapatkan berkah waktu antara maghrib dan isya. Kemudian ada cerita kita ambil dari kitab Risalatul Awalah, ada dasarnya. Jadi ada seorang ulama, yang ulama ini dia rajin berpuasa pada sunnah Senin Kamis. Dia rajin puasa Senin Kamis. Tetapi ketika dia sering berpuasa puasa sunnah tadi, dia itu kalau sudah waktu maghrib, orang puasa makan, sehingga waktu maghrib dan isya ini tidak diisi dengan ibadah. Kan orang puasa puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Akhirnya waktu maghrib ke isya ini tidak terisi dengan ibadah, maka istirahat, balik-balik sedikit, ada ibadahnya. Akhirnya dia lalai antara maghrib dan isya. Kemudian dia datang kepada gurunya, bertanya, wahai Syekh, aku ini berpuasa sunnah, cuma tidak bisa menghidupkan ibadah antara maghrib dan isya. Kira-kira mana yang aku pilih menurut pendapat engkau? Dia bertanya kepada gurunya. Lalu kata syekhnya, kalau bisa wahai muridku, engkau puasa di siang hari, tapi jangan lalaikan ibadah antara maghrib dan isya. Pilihan pertama. Kata murid tadi apa katanya Pak? Tidak bisa wahai guru. Aku kalau sudah puasa, pasti makan banyak, malah malu, sehingga ingat, tak bisa ibadah antara maghrib dan isya. Kalau begitu kata gurunya, ini pendapat di dalam kitab Risalatul Awalah. Kata gurunya, kalau begitu lebih baik engkau menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah daripada engkau berpuasa sunnah. Ini adalah pendapat itu banyak. Menurut pendapat dalam kitab Risalatul Awalah, kisah utamanya waktu antara maghrib dan isya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, waktu yang dianjurkan dijaga adalah waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu. Sebelum maghrib, membaca Quran. Karena ada kaidah, Pak. Ya, ketika waktu maghrib itu sebelum subuh, sudah subuh. Ya. Jadi waktu yang ketiga itu waktu sudah subuh. Nah, yang juga dianjurkan ulama untuk menjaganya. Sampai kapan Ibu? Sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah
dia duduk berzikir kepada Allah, kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat, baik sholat isyraq, ya sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh haji umroh sempurna. Di antara 3 waktu yang dianjurkan para ulama, jangan tinggalkan 3 waktu ini. Walaupun kita banyak lalanya, kita akui kita banyak lalanya 24 jam. Tapi kalau perhitungkan, mungkin dari 24 jam itu mungkin kebanyakan lalai daripada ingat kepada Allah. Cuma 3 waktu ini kata ulama, kalau bisa jangan dilalaikan. Ya, apalagi waktu antara maghrib dan isya ini mudah. Kalau sebelum subuh kan mungkin kita atau waktu setelah subuh juga mungkin berat. Tapi inilah waktu antara maghrib dan isya kita jaga. Dari 3 waktu itu jangan sampai dilalaikan kata para ulama. Apalagi waktu setelah subuh, Bapak Ibu. Ya, waktu setelah subuh itu waktu barokah. Sampai seorang ulama mengatakan orang kalau dia menghidupkan waktu setelah subuh itu tajlibur rizq, menarik rezeki. Menarik rezeki. Rezekinya itu berkah. Dan rezekinya berkah. Ada ibu-ibu kalau ingin rezekinya berkah, dagang atau apa, setelah sholat subuh itu jangan tidur. Isi dengan zikir, baca Quran atau baca zikir, baca Quran. Nah, itu menarik keberkahan rezeki. Dan yang dilarang setelah subuh adalah di antara ulama melarang tidur. Jangan tidur. Kenapa? Karena tidur setelah subuh itu termasuk menyebabkan fakir. Kalau mau tidur, cuma setelah waktu isyraq tidur. Setelah waktu isyraq, ketika sudah tidur waktu isyraq, maka kalau muslim istirahat. Itu Allah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu 3 waktu yang dianjurkan ulama, menjaga 3 waktu tersebut jangan sampai kita meninggalkan, melalaikan 3 waktu tersebut. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah Masjid Rawdatul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya juga Al-Fakir dari sini menggantikan Ustaz rahmatullah. Di sore sebelum maghrib dia nggak kuat. Menggantikan insyaallah kita ada jadwal juga kalau Selasa ya insyaallah kita gantikan. Sekedar menggantikan beliau, sekedar kita mengisi waktu ini rugi kalau kita kosongkan waktu seperti itu rugi. Jadi kita isi ya sebuah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang penuh dengan kemuliaan antara maghrib dan isya. Di sini sedikit kita membacakan dari kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi kita ambil pembahasan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha al-mudawwatu wal wad'u ala fiqhiha bil jamaah. Itu kata beliau termasuk menjaga sholat dan juga mendirikan sholat. Kan sholat itu yang dianjurkan mendirikan, termasuk menjaga dan mendirikan sholat adalah al-mudawwatu wal wad'u ala fiqhiha bil jamaah. Mengerjakannya, melaksanakannya dengan berjamaah. Karena sholat jamaah itu ibu-ibu, terutama yang laki-laki, merupakan alamatus sholihin, tanda orang soleh. Tanda orang soleh. Itu nanti di kitab ini juga dijelaskan. Ya, dari zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak ada riwayat hadis yang mengatakan beliau itu sholat sendiri. Ada tidak pernah bawa dengar Nabi sholat sendiri? Jadi tidak ada hadis, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat sendiri. Beliau pasti berjamaah. Bahkan ketika beliau sakit mau meninggal, itu masih sempat berjamaah di pandu oleh sahabat-sahabat. Itu sholat berjamaah begitu. Kemudian setelah Rasulullah turun kepada sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat-sahabat Nabi, itu tidak ada yang meremehkan, bahkan yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi seperti menjadi satu kewajiban bagi mereka dari Rasulullah turun ke sahabat. Setelah zaman sahabat turun lagi ke tabi'in, Hasan Basri, sahabat-sahabat kita namanya para ulama tabi'in itu tidak ada yang mereka itu meninggalkan sholat berjamaah. Saking apa? Saking menjaga sholat berjamaah. Bahkan di sini ada satu riwayat dalam kitab ini. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Itu sering kita dengar, Pak.
Sahabat namanya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Al-A'ma, beliau ini buta, jadi tidak bisa melihat. Syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mengadukan keadaannya kepada Rasulullah. Annahu la qaida lahu. Beliau ini tidak punya pembimbing jalan. Karena orang buta ini susah ke masjid. Susah banget kan. Melihat itu kalau bilang susah boleh yang buta. Padahal di zaman sahabat pun ada lampu. Jalannya itu bukan kayak sekarang, pakai semen betul-betul. Jadi sahabat ini buta, sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Maksud dari tujuan sahabat ini ingin mengadukan keadaannya kepada Rasulullah supaya minta uzur untuk sholat di rumah. Untuk sholat di rumah tidak berjamaah. Wa dzakarahu ma'a bil Madinah yauma idzin al-abar wal hawa. Dan dia mengadukan kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Madinah ini banyak ada binatang-binatang buas, jalannya kurang bagus, dan sebetulnya ada lampunya gelap, dan aku tidak ada punya pembimbing yang bisa membawa aku ke masjid. Nah, itu kata sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Maka ada masjid beliau dirahu ada wajib sholatul jamaah. Maksudnya itu ingin izin, ingin uzur, minta uzur karena tidak sholat berjamaah. Wa'udzuhu ba'da dzakara li hadhihi al-asya' kullaha. Falamma qama wa dhahaba lahu alaihi salam. Dan setelah sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini mengadukan keadaannya kepada Rasulullah, ketika beliau mau pergi dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hal tasma' hayya 'ala shalah? Pertanyaan Rasulullah. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar azan dari rumahmu? Itu pertanyaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tasma' hayya 'ala shalah? Hayya 'ala al-falah? Apakah engkau mendengar azan dari rumahmu? Kan tadi dia minta uzur supaya sholat itu di rumah. Kenapa? Karena dia buta. Dia juga tidak punya pemimpin yang bisa bawa ke masjid. Jalan juga banyak rintangannya. Lalu Nabi bertanya balik kepada sahabat Abdullah bin Maktum tadi. Apa kata Rasulullah? Hal tasma' hayya 'ala shalah? Apakah engkau mendengar azan dari rumahmu? Apa kata sahabat yang buta tadi? Na'am, ya Rasulullah, aku mendengar dari rumahku kedengaran azan dari masjid. Faqala alaihi salam, "Fahalu mahaba." Kalau begitu kata Rasulullah, datangi sholat jamaah wahai sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Jadi bilang ta'al ila sholati fala uzra lak. Tidak ada uzur bagimu. Hai Bapak Ibu rahmatullah. Tidak ada uzur bagimu kata sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Hikmah daripada hadis adalah kita ambil daripada hadis ini terbayang ada Bapak untuk Bapak ibu-ibu dan dikeluarkan dari kuala ulama itu di adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh. Ini sahabat yang buta, kemudian tidak ada penuntut ke masjid, yang minta uzur untuk tidak sholat jamaah di masjid. Kata Rasulullah apa? Ketika engkau mendengar azan, maka datangi sholat berjamaah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada sebagian ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Itu bukan mazhab. Ada beberapa mazhab. Kalau kita cuma fardu kifayah atau fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu ain seperti mazhab lain. Mereka berpegang dengan hadis ini. Orang sahabat yang buta, dia tetap ketika dia mendengar azan, Rasulullah mengatakan kepala uzurlah, tidak ada uzur bagi. Artinya tetap sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat berjamaah, Bapak Ibu, itu utamanya besar. Di dalam kitab Kifayatul Akhirah itu satu sendiri antara keutamaan sholat berjamaah. Itu kata ulama saling menempel. Kalau sholat sendiri itu yang diterima oleh Allah ketika kita khusyuk, kita ingat kepada Allah. Tidak cuma apa yang terbayang lain itu mau diterima. Itu kalau sholat sendiri. Kapan kita khusyuk ada apa takbir, kita ingat Allah. Selain itu sudah teman, lupa oleh ingat dunia, ingat itu, ingat ini. Ya. Yang dihitung cuma ketika kita ingat kepada Allah. Tapi beda ketika sholat berjamaah, kata ulama, sholat berjamaah itu pasti diterima, diangkat oleh Allah. Inilah hebatnya sholat berjamaah.
Bagaimana bisa seperti itu diceritakan dalam kitab Kifayatul Adiyah ketika didirikan sholat berjamaah yang pertama kali Allah pandang imamnya. Dalam kitab diceritakan seperti itu. Allah pandang dulu imamnya. Lihat imamnya seperti apa. Apakah imamnya ini khusyuk atau tidak? Apakah imamnya orang yang luar biasa? Ketika imamnya ini khusyuk, ketika imamnya hampir hatinya, maka semua yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada imam ini tidak sembarangan, pilih imam ini yang berilmu, pasti bacaannya bisa orang yang khusyuk. Kenapa? Karena yang pertama kali dipandang oleh Allah dalam sholat berjamaah adalah seorang imam. Ketika imamnya khusyuk, imamnya diterima, maka semua sholat jamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau imamnya ada khusyuk gimana Pak? Masih ada kesempatan Allah terima sholatnya. Allah lihat jamaah yang tepat di belakang imam. Jadi maksudnya imam dari khusyuk, malu manusia itu karena ada lupanya. Dan kemudian Allah berpindah melihat kepada makmum yang di belakang imam. Makanya di belakang imam ini kalau bisa orang yang berilmu itu yang paham. Takutnya ada kalau imamnya batal, jadi segantinya. Makanya kalau bisa yang di belakang imamnya paham bagaimana cara mengganti batal imam, bagaimana cara menegur imam ketika salah, bagaimana cara sholat jamaah yang benar. Itu kalau bisa, kalau bisa. Khawatirnya kalau imamnya batal, benar-benar bisa batal semuanya. Khawatirnya. Jadi yang kedua, jadi setelah ketika Allah memandang hati seorang imam tadi tidak khusyuk imamnya mungkin, atau imamnya tadi mungkin tidak terlalu khawatir hatinya, Allah pindah pandangan memandang kepada makmum yang berada di belakang imam. Allah lihat hatinya, Allah pandang hatinya, apakah khusyuk atau tidak. Kalau ada satu saja yang di belakang imam ini khusyuk, berkat itu Allah angkat semua sholat yang ada di masjid tersebut, jamaah tersebut. Lantas kalau tidak khusyuk gimana Ustaz? Kalau tidak khusyuk lagi yang di belakang imam, tetap Allah pandang lagi, Allah cari di antara semua jamaah tadi, mungkin ada satu saja yang khusyuk, Allah angkat semuanya. Itu baru sholat berjamaah. Kalau mungkin kan sholatnya 40 orang atau seorang itu pun ada satu yang khusyuk. Mungkin yang di belakang, apa kita banyak biasa, tapi yang khusyuk mungkin. Gara-gara itu Allah angkat semua sholat kita. Mungkin di samping sana yang dia cuma orang biasa, cuma hatinya khusyuk, futur kepada Allah ketika sholatnya. Gara-gara itu Allah angkat semua sholat berjamaah. Kalau tidak ada yang khusyuk semuanya gimana Ustaz? Satu pun tidak ada yang khusyuk. Apa kata dalam kitab tersebut? Tetap Allah angkat sholatnya. Sebab apa? Jama'atul rahmah. Sebab berkumpulnya seseorang itu sebab Allah turunkan rahmat di tempat tersebut. Itu apa itu? Jadi tetap sholat jamaahnya tetap diterima oleh Allah. Walaupun tidak ada yang khusyuk, walaupun cuma satu orang yang khusyuk, tetap Allah angkat sholat orang tersebut. Itu untuk sholat berjamaah. Untuk kalau sholat di rumah, ya, malu kita akui banyak lalainya daripada kalau sholat di masjid itu orang kita lalai, Allah angkat. Adalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita meniadakan sholat berjamaah dulu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat berjamaah ini apa itu? Saking dijaga oleh orang-orang zaman dahulu, itu diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada satu kitab yang dikarang oleh Sayyidina Al-Malibari. Di situ diceritakan di zaman dulu, Pak, zaman dulu. Sekarang di zaman dulu. Itu di zaman itu kata beliau, kalau di satu daerah satu kampung ada orang yang ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, orang ini dijenguk selama 3 hari dalam kitab itu. Kenapa? Dianggap dia terkena musibah agama. Dan orang kena musibah itu sunnah dijenguk. Musibah itu ada dua, ada musibah agama, ada musibah dunia. Musibah dunia kebakaran, musibah dunia meninggal anak, musibah dunia kemalingan. Ada juga musibah agama. Apa contohnya? Ketinggalan sholat berjamaah. Itu zaman dulu, saking mereka itu menjaga sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, 3 hari rumahnya dijenguk, didoakan, mudah-mudahan Allah menurut dia akan melewati musibah itu
berbondong-bondong datang ke rumah orang. Bukan menjenguk karena dia sakit, bukan menjenguk karena dia kemalikan, menjenguk karena ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Tuh, itu adalah zaman dulu. Cuma orang yang benar-benar mereka itu jamak itu luar biasa dijaga zaman dulu. Karena takbiratul ihram dengan imam itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Pertanyaan, kapan takbiratul ihram itu lewat? Itu kan saya. Kan orang yang dapat takbiratul ihram itu kapan sebenarnya takbiratul ihram itu? Ya. Ya setelah imam. Batas akhirnya itu kalau misalnya kita pikir itu kalau kita misalnya ya sholat, kalau sholat ini enak Pak, kalau sholat yang kedengaran, sholat isya, maghrib, setelah itu pada saat ketika yang takbir, kalau setelah itu kalau kita langsung takbir itu dapat takbir itu yang utama. Cuma ingat jangan membarengi imam, karena kita ada salah juga Pak. Ketika imam Allahu Akbar di belakang Allahu Akbar, tidak sah ya. Harus selesai dulu imam Allahu Akbar, lalu kita Allahu Akbar. Itu lebih besar. Terlambat sedikit masih dapat keutamaan. Tapi kalau sudah imam selesai baca Fatihah, ini sebagai ulama mengatakan dia tidak dapat lagi keutamaan takbiratul ihram. Dalam satu kitab fikih yang pernah kita belajar, kalau pendapat. Kalau masih dibaca Al-Fatihah masih dapat. Tapi kalau sudah selesai Al-Fatihah, kita ada mengatakan ada keutamaan. Tapi kalau orang pertama masih dapat. Pertama masih dapat. Dan masuk tadi. Kemudian kalau ketinggalan sholat berjamaah gimana? Tadi ketinggalan takbiratul ihram di zaman dulu dijadikan selama 3 hari. 3 hari rumahnya itu didatangi sama sahabatnya, sama keluarganya. Kan tadi dia musibah, apa musibahnya? Musibah agama ketinggalan sholat takbiratul ihram dengan imam itu masuk. Kemudian kalau dia itu sampai ketinggalan sholat berjamaah itu dijadikan selama 7 hari. Dalam kitab yang kita bersyukur juga tidak sadar bersyukur. Jadi 7 hari orang tetangga itu menengok dia, mendoakan dia. Ya, kalau dia ketinggalan sholat berjamaah, itu luar biasa orang sama luar biasa. Ada salah seorang tabi'in atau ibu namanya sahabat namanya Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu beliau itu di dalam menakib cerita beliau itu 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Jadi berdiri imam dia udah ada di belakang imam. Nah, itu orang-orang zaman dulu luar biasa memegang teguh sholat berjamaah. Itu Sa'id bin Musayyib itu luar biasa, luar biasa. Nah, itu sholat berjamaah yang terutama bapak-bapak itu dianjurkan, ya, bahkan dibuatkan sekali sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Salat fi jamaah maqduru ala salati wa wahdah sampai wa isyri darajat." Kamu warada bil hadis sahih. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Kamu warada bil hadis sahih, kata beliau seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Jadi kalau ada orang salat 27 kali, sama kira sekali salat berjamaah lebih utama yang sholat berjamaah dari 27 kali itu. Jadi kita ini ya dalam ibadah itu cari keuntungan yang banyak Pak, cari keuntungan yang banyak. Kita cari kelipatan yang kita laksanakan sunnah itu berlipat ibadah. Itu yang kita cari Pak. Contohnya apa? Contohnya sholat berjamaah itu Allah lipat gandakan berjamaah. Yang kedua, misalnya ini sholat dengan siwak misalnya, atau sholatnya itu dengan menggunakan sorban, itu sunnah. Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi satu kali sholat pahalanya berlipat ganda. Itu kalau bisa kita cari, itu jalan tol kita supaya cepat kita berbanyak dapat pahala dari Allah. Nah kalau orang sholat itu menggunakan siwak atau itu lipat gandakan lagi 70 kali keutamaan. Sholat itu disuruh orang ada bersiwak karena bersab'in atau bila siwak. Sholat dengan bersiwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa sholat dengan siwak. Dan beberapa kelipatan mendapatkan beberapa berjamaah, kemudian pakai siwak, kemudian pakai sorban, ya, kemudian pakai pakaian putih kalau ada, itu sudah berlipat-lipat keutamaan.
Nah, itu kita kejar, Pak. Kita kejar. Ya, satu ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman tasahhala bihadzal ilmi ad-dini al-ukhrawi alladzi ta'aba bi tahsilihi wa la mashaqqa fi nailihi. Kata beliau, kata pengarang kitab ini, barang siapa yang meremehkan keuntungan besar ini, maka apa yang diharapkan dari keuntungan yang lainnya? Nah, kalau kita masih meremehkan sholat berjamaah, untungnya besar, sudah Allah lipat gandakan keuntungannya, masih meremehkan, masih tidak ada ibarat di hati, tidak ada merasa kasihan atau merasa tidak bersalah dengan ketinggalan sholat berjamaah, keuntungan apalah yang kita cari dalam di dunia ini. Ya, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ya, hati-hati kalau kita ini ketinggalan ibadah cuma tak merasa di hati kita. Itu kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, wa min alamati mauti qalbi ada husni ma fatahu bil qalbi. Di antara tanda hati orang itu sakit adalah dia itu tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal ketika tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu Ibu. Orang bisa sholat berjamaah, orang bisa hadir pengajian. Kita tidak ada usul di rumah nyantai, makan-makan, tidak ada sedih hadir, tidak ada rasa menyesal ketinggalan masjid, tidak ada di hati kita. Hati-hati kata ulama, itu tanda hati kita itu sakit. Itu tanda kita hati sakit. Kalau ada orang ada uzur apa, tidak ada uzur. Dia tidak ada merasa di hati dia itu tidak merasa sedih, tidak merasa dirinya itu ketinggalan, tidak merasa menyesal ketika ketinggalan melaksanakan ibadah. Kita soal berjamaah keuntungannya besar. Sudah Allah berikan keuntungan besar, cuma dia tidak merasa. Ketika ketinggalan itu tidak merasa di hati itu ada kesedihan, tidak merasa di hati dia itu ada penyesalan. Maka salah satu tanda hati orang itu sakit. Kita tahu pengarang itu. Maka al-umat al-musalihin qawlan aqwalan fi awal akhirah wa rubbalahu. Dan siapa huwa ya'lamu min nafsi karatu ma'ilmu min at-ta'ab wa yuqassu min al-mashaqqi talab al-bidni ala sirruh. Dan di sini kita banyakkan lagi kita banyakkan lagi satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Lau ya'lamu nas ma fil adzan wa sabbul awwal semalam yajidu ila yastahu alaih fastahabu wa ma'na al-istiham al-iqrar. Jadi ada hadis Rasulullah SAW dorongan dari Rasulullah, keutamaan juga yang bisa didapat dari sholat berjamaah. Kata Rasulullah, lau ya'lamu nas, seandainya manusia itu mengetahui ma fil azan, keutamaan dari azan, wa sabbul awwal, dan keutamaan dari shaf yang pertama. Semalam itu kemudian mereka tidak mendapatkan sholat pertama tadi. Illa ayastahamu, kecuali dengan mengundinya, lastahamu, mereka akan mengundinya. Ini kata Rasulullah SAW. Saking keutamanya azan dari sholat yang awal. Makanya Ibu kalau bisa, terutama bapak sholat awal. Biasanya yang diimpan itu sholat awal dulu. Kalau zaman sahabat itu merokok orang itu sholat awal. Sholat awal. Yang lebih utama itu di belakang imam sebenarnya. Lebih utama di belakang imam. Kemudian lebih utama lagi sebelah kanan. Itu pahalanya besar juga. Cuma jangan sebelah kanan di sebelah kiri kosong di pasuk. Bisa-bisa kita yang lebih cepat, yang lebih depan, yang lebih cepat ke masjid. Jangan datang paling akhir mau paling depan. Itu kurang adil. Kalau mau sok di depan, sok di awal, ya kamu pilih dulu. Nah ini caranya kalau pilih dulu. Jadi lebih utama itu di belakang imam. Yang lebih utama lagi sebelah kanan, baru sebelah kiri. Lebih utama, pahalanya besar. Kemudian kalau sudah penuh yang awal, gimana cara bentuk sop yang baru di tengah, ada yang sebelah kanan. Kita temukan di beberapa masjid yang kita pernah sholat jamaah di situ, ada sebagian orang yang mengisi itu di sebelah kanan. Itu orang benar. Kita pilih di Batul Mu'in, itu kalau sudah penuh yang di depan itu mengisinya lewat tengah dulu.
Itu tengah, jangan salah. Sebagian ada yang sebelah kanan. Jadi kalau sudah penuh di depan, isinya mulai dari tengah. Dari tengah, pas di belakang, itu caranya adab dalam sholat berjamaah. Karena kalau soknya ini tidak sempurna, dia mengatakan pahala jamaah itu tidak dapat, rugi itu rugi. Yang soknya bolong-bolong, soknya bolong-bolong, nah itu sebenarnya bisa dikatakan keutamaan itu ruginya. Itu ruginya. Jadi penting juga tentang sok dalam sholat berjamaah. Bapak Ibu oleh hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan ini bisa kami sampaikan sekedar menggantikan dari guru kita Ustaz Rahmatullah Hamzah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri yang menyampaikan dan para hadirin hadirat yang hadir. Al-Hazin alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah nabi ilmillah sallallahu alaihi wasallam wa ilayhi wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dharratin al-qamar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsik abadal abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.